Saya mau kembali misalnya ke pertandingan paling terakhir Pak Erik. Ada 2 pemain naturalisasi yang tidak bisa hadir. Apakah Pak Erik juga melihat ketidakhadiran mereka di timnas itu menjadi faktor tim kita tidak tampil prima, tidak bisa menang waktu itu? Saya rasa kalau kita selalu membentuk sebuah tim sepak bola tergantung sama 1-2 pemain, saya tidak percaya itu. Ya, pemain pengganti Dewangga bermain sangat baik. Ya, kan Dewangga dipanggil akhirnya, ya kan, sangat baik gitu. Jadi saya melihat ya kalau kita mau sukses, ya tim sepak bola ya harus memang punya kualitas 11 pemain yang sama, plus kalau kita mau standar Asia level 8 besar, 6 besar, tim cadangannya pun 11 yang sama. Jadi nggak bisa. Tidak Karena boleh kenapa? terlalu Di dalam sepak gapnya bola terlalu besar. nggak bisa karena ada cedera, ada kumulatif kartu kuning. Kan Rido nggak main karena kartu merah. Artinya terus kita mau ngeraung-ngeraung, mau gali-gali tanah, ya kita udah kirim surat ke AFC mempertanyakan, ya kan, ya dijawabnya ya that's the regulations. Itu aturannya. Jadi Rido pun nggak main gitu. Jadi ya memang ya kita harus punya yang selalu saya bilang 2x11 untuk tim inti. Ya, waktu ini menarik. Waktu Pak Erik mengatakan betul sebenarnya filosofinya bahwa main bola itu bukan cuma 1-2 orang, tapi ini tim. Ini Pak Erik ucapkan ketika timnas melawan Irak, ketika semua orang bilang ini pastinya menang dan kita bisa menempati peringkat ketiga waktu itu. Dan memang banyak analisa pengamat bola mengatakan pemain Marcelino bermain cukup egois. Nah, perkataan Pak Erik itu kemudian diasosiasikan ini pasti Marcelino dan kemudian Marcelino mendapat hujatan netizen itu makanya jangan egois. Pak Erik bisa juga memberikan klarifikasi saya soal ini? tidak menembak figur satu dan lainnya. Kata-kata bahwa kita bermain bukan 2 pemain, ada 11 pemain sebelum pertandingan atau beberapa pertandingan selalu saya ingatkan. Karena saya percaya ini permainan tim. Nah, dan tidak menunjuk pada Marcelino. Dan gini, kita harus juga biasakan bahwa pemain sehebat apapun pasti di satu titik ada kondisi yang dia maksimal dan ada yang tidak maksimal. Manusia, bukan robot gitu. Ya, dan ini yang saya berharap kita juga jangan menghakimi para pemain-pemain ini yang masih muda. Ya, mereka masih muda-muda loh, usia 19. Yang ini generasi emas Indonesia yang akhirnya kalau kita hakimi, generasi ini habis. Ya. Dan generasi ini belum tentu lahir lagi 10 tahun lagi. Saya cukup ikut bisa merasakan apa yang dirasakan Marcelino sih. Iya. Makanya dia kemudian ada telepon Marcelino dibilang negeri yang lucu begitu. Iya. Karena usia mereka juga mungkin belum dan saya telepon terbiasa Marcelino. Saya bilang, Marcelino tahu saya sama kamu, tahu Pak, katanya, thank you Pak, udah. Jadi saya juga nggak mau gini lah, kita jangan jadi juga pihak-pihak yang gampang menghakimi, kasihan lah. Karena semuanya ini mereka itu ya bayangkan udah 1 bulan lebih tidak lebaran, tidak bertemu keluarga, ya makan sama Coach Sintayong tuh makannya ya disiplin, ya bukan goreng-gorengan, bukan bebas ya nggak latihan. Jadi ya kita juga mesti empati dengan pemain-pemain ini. Dan kalau kita, kenapa saya bilang saya capek bolak-balik ya. Saya hadir sama mereka itu karena ya saya merasa saya sebagai bapak mereka yang harus ada bersama mereka gitu loh. Pak Erik, kalau melihat memang animo masyarakat supporter nobar diadakan di mana-mana sampai harus dibikin karena untuk memfasilitasi keinginan pecinta bola untuk menonton. Tapi yang juga terjadi pada saat melawan Guinea kan juga Pak Erik saya lihat sampai memposting 2 kali soal rasisme. Itu sebuah message yang penting karena Pak Erik takut kita malah jadi dipermalukan di dunia internasional, atau apa yang membuat Pak Erik gerak cepat untuk mengatakan stop rasisme dan kita tidak mengenal segala bentuk penghinaan rasial? Tidak, karena waktu saya jadi ketua PSSI ada juga di sebuah wawancara, ada waktu itu juga isu bagaimana Pak kita sesama anak bangsa pun ya memang kita dari timur warna kulit berbeda, kita pun di Liga Indonesia ada isu rasisme. Nah ini yang saya bilang kita harus lawan, tidak hanya di luar negeri tetapi di dalam negeri apalagi gitu.
jangan juga sepak bola ini memecah belah bangsa gitu. Ini kan kita udah buktikan. Iya. Habis politik, habis pesta demokrasi, sekarang masyarakat Indonesia bersatu dengan bola. Itu kan yang saya bilang. Ini bukan kita bicara apa-apa ya, ini kita realita gitu. Orang melupakan semua. Nah, jangan juga bola ini ya dijadikan juga pemecah bangsa ini. Yang kita harus kembali tadi sama. Supporter kita harus juga melihat bangsa Indonesia ini, saudara-saudara kita dari timur pun ya sama kita. Apalagi ya ini konteksnya di internasional. Pak Erick cukup kaget nggak bahwa memang kelakuan netizen kita kalau sudah menyerang, Saya tapi kalau gini. sampai masuk ke isu Enggak, saya nggak rasial, kaget karena saya juga tahu bagaimana dinamika di netizen gitu. Ya, saya apresiasi kritik mereka, tapi juga saya ya harus mengambil posisi. ya, karena ini prinsip ya. Ya, karena ini koreksi yang harus kita lakukan. Gitu. Ini tadi yang seperti Pak Erick katakan, kalau kita ingin timnasnya naik kelas, pemain bolanya naik kelas, supporternya juga harus naik kelas. Yes. Dan pemain kita juga harus naik kelas. Ya. Jangan juga nanti pulang ya kan malas latihan kan udah ranking 4 dah ya kan karena ini benar-benar manusia ya. Pak Erick waktu melawan Guinea itu kan juga ada Gianni presiden FIFA. Orang langsung melihat, wah Pak Erick manggil presiden. Enggak. Saya terus terang saya shock, saya surprise. Orang-orang FIFA nggak ada ngasih tahu ya tiba-tiba dia datang ya saya peluk ya saya bilang ucapin terima kasih. Ini kan pertandingan yang maaf seharusnya enggak ya di Ya, level FIFA itu jauh ya sekali. kaget, saya Tapi juga. seorang presiden FIFA datang sebenarnya untuk apa Pak Erick? Ya mungkin saya menebak-nebak dia ingin mengirim signal bagaimana dia percaya kalau sebuah negara serius membangun sepak bolanya. Ini message dia untuk semua bahwa bisa. Ini contohnya Indonesia. Nah gini ini GR-nya saya nih gitu. Dan dia sampaikan itu kan kalau dilihat dari 3 kali dia ditaruh di sosial medianya, memang dia menceritakan transformasi sepak bola di Indonesia. Sebagai Karena percontohan. buat Presiden Gianni saya rasa 1 tahun yang dialami sepak bola Indonesia ini luar biasa. Kita juara SEA Games setelah 32 tahun, lalu kita tuan rumah U17 sukses, tim U17 kita 2 kali seri 1 kali kalah lumayan ya kan. Nah terus kita lihat juga pertama kali kita Piala Asia senior tim setelah 17 tahun masuk juga 16 besar pertama kali, U23-nya ya mungkin dia sebagai presiden FIFA mengharapkan ya inilah Indonesia yang kita mau, apalagi dia sudah buka kantor di sini. Jadi itu bukan karena Pak Erick yang Enggak. undang atau message bahwa ini sebuah contoh kalau sepak bola digarap dengan baik bisa jadi seperti ini. Asumsi saya seperti itu. Orang mengira begini, wah ini presiden FIFA obrolan para pencinta bola, FIFA ngapain ada di sini? Atau supaya wasitnya nggak main-main? Ya kalau wasit ginilah, saya kecewa berat, saya juga kenapa ketika pemain menyampaikan saya A, B, C kan saya langsung selama ini Indonesia dianggap AFC juga anak baik. Ya saya di setiap pertandingan saya protes, Oke, tapi ya. tertulis. Ya kan lucu kalau ketua PSSI dikasih kartu kuning di lapangan kayaknya belum ada gitu. Jadi saya minta tertulis sesuai dengan prosedur. Ya kita challenge semua. Ya akhirnya jawabannya tidak memuaskan ya paling tidak kita by the rule kita lakukan itu gitu. Saya mau masuk ke soal wasit karena di pertandingan kemarin drama demi drama itu wasit dianggap tidak fair dan justru merugikan Indonesia. Saya ingin tanya pada Pak Erick yang lebih jauh lagi PSSI bisa apa?